Majapahit sebagai sebuah imperium besar, kerajaan besar di Nusantara, tak terbantahkan lagi keberadaannya. Catatan-catatan dari dalam negeri dalam bentuk kakawin, kidung, maupun kitab-kitab yang lain, dan juga catatan-catatan dari luar negeri, semuanya menyatakan kebenaran dan kebesaran kerajaan Majapahit. Namun, di masa awal pendirian kerajaan terbesar di Nusantara tersebut, ada banyak noktah-noktah kecil yang menodai perjalanan sejarah Wilwatikta. Akan tetapi, di masa awal berdirinya kerajaan Majapahit tersebut, ternyata ada pula noktah-noktah kecil yang menodai perjalanan sejarah kebesaran kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah peristiwa Ranggalawe. Peristiwa Ranggalawe adalah perang saudara pertama yang melanda kebesaran Wilwatikta. Ya, dikisahkan pada masa awal perjalanan Majapahit, di saat Raden Wijaya sudah menjadi Maharaja Wilwatikta dengan gelar Abhiseka Kertarajasa Jayawardhana. Para pengikut yang besar jasanya dalam perjalanan sejarah berdirinya Majapahit mendapat kedudukan sesuai dengan jasanya. Salah satunya adalah Ranggalawe yang pada masa itu diangkat menjadi Adipati Tuban sekaligus merangkap sebagai Rekyan Mantri Dwipantara yang bertugas berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang berada di wilayah Nusantara. Di samping Nambi, salah satu tokoh yang menonjol di awal pendirian Majapahit adalah Mpu Nambi. Mpu Nambi pada masa itu diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Nah, peristiwa inilah yang mengakibatkan ketidakpuasan di hati Ranggalawe. Ranggalawe menganggap jasa Nambi tak sebesar yang lainnya, keberanian Nambi tak sebesar yang lainnya, sehingga tak layak Mpu Nambi diangkat sebagai Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Ketidakpuasan tersebut diungkapkan secara langsung di hadapan Persidangan Agung Paseban Kerajaan Majapahit. Ranggalawe berbicara lantang di hadapan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Bahkan saat itu, Ranggalawe mengusulkan Lembu Sora yang lebih pantas menjadi Mahapatih. Di samping itu, di masa awal saat Ranggalawe mengantarkan keberadaan istri-istri dari Raden Wijaya dalam pelarian, Raden Wijaya sempat berucap bahwa jika nanti kekuasaan bisa direbut kembali, maka Ranggalawe akan diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi. Hal inilah yang membuat perasaan Ranggalawe di saat diangkat menjadi Adipati Tuban, sekaligus di saat menyaksikan Nambi diangkat menjadi Mahapatih, menjadi terganjal. Setelah peristiwa kericuan di Paseban Agung Majapahit tersebut, pecahlah peristiwa Ranggalawe yang mana mengakibatkan Sang Adipati Tuban tersebut harus gugur di tangan Mahesa Anabrang. Peristiwa tersebut sekali lagi tercatat sebagai perang saudara pertama di bumi Wilwatikta. Banyak kalangan, banyak sejarawan, dan juga banyak pemerhati sejarah yang menganggap bahwa peristiwa tersebut menjadi pecah, menjadi besar karena agitasi, karena provokasi dari sosok yang bernama Mahapati. Adu domba yang dilakukan oleh Mahapati lah yang kemudian mengakibatkan emosi Ranggalawe menjadi semakin naik. Kemudian berani mengikrarkan diri untuk menentang keputusan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Akan tetapi, dalam beberapa diskusi ada hal yang menarik diperhatikan, bahwa peristiwa Ranggalawe adalah konspirasi politik tingkat tinggi yang terjadi di lingkar Istana Majapahit, dengan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana sendiri adalah sebagai dalangnya. Ini menarik karena jika ditarik ke belakang, ada hubungannya dengan janji Raden Wijaya
kepada Arya Wiraraja di masa awal perjuangannya, yakni sebuah janji apabila kekuasaan berhasil digenggam, maka Raden Wijaya akan membagi dua wilayah kerajaan tersebut dengan Arya Wiraraja di sebelah timur. Lamajang 3 Juru itulah yang kemudian menjadi hak dari Arya Wiraraja. Konon terbersit sebuah kekhawatiran bahwa jika Arya Wiraraja benar-benar mendapat kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan yang berhasil direbut, maka hal itu di belakang hari akan mengancam keutuhan dari wilayah Majapahit. Di samping itu, putra dari Arya Wiraraja, yakni Ranggalawe yang berwatak berangasan kemudian teguh pendirian, dikhawatirkan pula di kemudian hari akan menjadi ganjalan keutuhan Majapahit, karena sekali lagi dikhawatirkan bahwa Lamajang 3 Juru yang menjadi wilayah kekuasaan dari Arya Wiraraja dengan dukungan putranya Arya Ranggalawe akan besar dan menyaingi keberadaan Majapahit sebagai kerajaan induknya. Karena kekhawatiran itu, kemudian disusunlah sebuah strategi, sebuah siasat agar kekhawatiran tersebut tidak terwujud. Prabu Kertaraja Sajayawardhana sangat mengenal akan watak dari Arya Ranggalawe yang mudah marah, emosian, dan cepat terbakar. Oleh karenanya, dipancing sebuah ingkar janji yang tidak langsung, yakni mengangkat Nambi sebagai Mahapatih Majapahit. Sementara janji awalnya Ranggalawe lah yang akan diangkat sebagai Mahapatih. Dan benar terbukti, hal ini berhasil menyulut emosi dari Arya Ranggalawe dan pecahlah perang besar tersebut yang mana mengakibatkan Arya Ranggalawe gugur. Gugurnya Arya Ranggalawe benar-benar membuat patah semangat dari Arya Wiraraja. Ini terbukti bahwa pada tahun 1295 Arya Wiraraja sudah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pejabat di Istana Majapahit. Sedulur, ini adalah sebuah analisa. Sekali lagi sebuah analisa yang sama sekali barangkali sebelumnya tak pernah muncul dalam diskusi sejarah yang berkembang tentang keberadaan kerajaan Majapahit maupun peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar sejarah pendiriannya. Jangan anggap ini kebenaran sejarah, karena sekali lagi ini adalah analisa dan hasil sebuah diskusi. Meskipun bisa jadi ada beberapa persen dari hasil diskusi ini yang kebenarannya terbukti. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.